Apa kabarnya kalian semua? Kalian masih semangat menjalani hidup yang begini-begini saja? Tetap semangat, pantang mundur mase. Karena kita perintis, bukan pewaris. Hiya. Oke, kali ini gua bakal ngebahas film yang diambil dari sebuah kisah nyata yang berjudul Lone Survivor. Ketatkan sempak kalian, simetriskan ketegangan dan cek kicrot. Wah. Film diawali dengan suasana pagi di Bagram Airbase, Afghanistan. Itu adalah markas militer Amerika. Terlihat Mike yang baru saja bangun tidur sedang berkirim pesan dengan kekasihnya. Begitu juga dengan Matt yang sedang bermesra-mesraan dengan istrinya. Mike lalu membangunkan teman-temannya yang lain yang bernama Marcus dan Danny. Tidak lama kemudian semua anggota tim dipanggil untuk rapat karena tim mereka yang bernama Red Wing terpilih untuk menyelesaikan misi kali ini. Really? Okay, head shave is fair. Axe, right now. Well, I could go both ways on this. Listen up. Red Wings a go. Tonight, 1800. Setelah rapat yang panjang, akhirnya sudah ditentukan titik-titik pendaratan para anggota yang terletak di pegunungan. Singkat cerita, mereka mulai mempersiapkan peralatan masing-masing. Setelah itu, mereka pun berangkat menggunakan helikopter dan misi pasukan Red Wing dimulai. I'll wine, dine, intertwine, then sneak out the back door when How the fuck do you know about that? I know everything, Murphy. Di pagi hari yang gelap, mereka tiba di tempat titik pendaratan yang sudah ditentukan. Matt, Danny, serta Marcus pun turun satu persatu. Mereka selalu berkomunikasi dengan pusat titik-titik yang sudah mereka lewati, agar posisi mereka aman dan selalu terpantau. Namun pada titik terakhir jaringan mendadak menghilang. Satu persatu dari mereka pun mulai berpencar. Saat Marcus sedang memantau para Taliban di bawah, di situ mereka menyadari bahwa posisi mereka tak bisa melihat target dengan jelas. Akhirnya Mike pun memutuskan untuk pindah ke tebing yang lain. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan posisi yang pas dan menemukan si target, yaitu Ahmad Shah. fuck yeah. Ooh. Super freak, that's Rick James. Marcus yang di situ berperan sebagai seorang sniper pun berencana ingin langsung menembaknya. Namun Mike melarangnya karena harus menunggu perintah dari markas pusat terlebih dahulu. Sedangkan sinyal saat itu benar-benar hilang. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali menunggu sinyal radio dapat terhubung lagi dengan pusat. How is that gonna help me? Hello? New York, okay? How much is an Arabic horse? It's Arabian horse, dude. Hey, dude, the one with freckles on the nose, the cute one from the Coldplay concert. That's Melissa. Can you get off the radio while you're chewing? Setelah beberapa saat kemudian, Danny melihat adanya sebuah pergerakan di sana. Seketika mereka pun terbangun karena ada beberapa kambing yang datang yang diikuti 3 orang di belakangnya. Lalu saat ketiga orang itu sudah di depan mata, mereka pun langsung keluar dan segera menyergapnya.
Get your hand back. Spartan base, this is Spartan 0. Step break the phone. Eyes down. Eyes down. Eyes down. Eyes down. Eyes down. Dalam situasi seperti itu, tidak ada pilihan lain untuk segera menangkapnya. Matt yang berusaha menghubungi pusat untuk perintah selanjutnya masih kesulitan karena tidak menemukan sinyal. Maka dari itu dibuatlah 3 langkah pilihan untuk diputuskan bersama. Salah satunya lepaskan para penggembala meski beresiko mereka akan memberitahu pihak Taliban atau membunuh mereka tanpa kompromi. Namun Markus tidak setuju karena itu akan mencoreng nama baik tentara Amerika. Dan dipilihlah pilihan yang terakhir. Dengan melepaskan para penggembala, namun mereka harus secepatnya bergerak ke puncak agar segera mendapatkan sinyal untuk menghubungi pusat. What are you gonna do? We gonna kill him? Huh? Okay, we kill him, right? What, you think this shit's gonna be private? Huh? It's gonna be out there for the whole fucking world. See? I understand. And I don't care. Got guys in Leavenworth doing 20 for taking home trophy guns. What do you think? They are unarmed prisoners. And the second that they run down there, we got... They're not calling Domino's Pizza. I know what the fucking radio's for. That radio's fucking exact. This is a soft compromise. You wanna go to Leavenworth? This is what we're gonna do. This op is compromised. Get these comms up, we're gonna call for extract, and we're going home. Setelah mereka sudah sampai di puncak, sinyal pun tak kunjung mereka dapatkan. Akhirnya mereka berencana untuk melakukan perjalanan kembali pulang dengan berjalan kaki. Sesaat mereka beristirahat, Mickey melihat adanya sebuah pergerakan dari balik pepohonan. Ternyata posisi mereka sudah dikepung oleh pasukan Taliban. Akhirnya kontak senjata pun tidak bisa terelakkan. Markus yang berperan sebagai sniper berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Taliban. Setelah pertempuran yang menegangkan itu, Denny yang berusaha menghubungi pusat untuk meminta bantuan malah terkena tembakan. Dengan posisi jumlah pasukan yang tak sebanding, jelas membuat mereka benar-benar terdesak. Sehingga mereka mau tak mau harus melompat ke arah jurang yang berisi bebatuan. Again, left is good. Push right, push right. Push right. Dengan kondisi tubuh yang penuh luka, mereka berkumpul di satu titik, di mana mereka dapat berlindung di balik batu yang besar untuk menghindari tembakan. Sialnya bagi Denny karena ia kembali terkena tembakan. Markus pun segera melindungi dan menarik tubuhnya untuk tetap bersama tim. Di sini kesetiaan kawan mereka pun tunjukkan. My fucking strap. Get him up. Get him up. Hey. Sesaat intensitas tembakan mulai mereda. Markus menyempatkan untuk memeriksa kondisi luka teman-temannya. Namun karena Denny terus mengoceh, akhirnya posisi mereka pun ketahuan dan kembali dihujani peluru.
Mikey, how they getting so fast? Fuck up. Fucking faster than we are. Not faster than us. What, can you hear me? Come on, let's go. Down! Good to go. Get it! Lalu Mickey pun pergi ke puncak dan berhasil menghubungi markas. Akan tetapi pada misinya tersebut, Mickey pun gugur. Ia mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Axe your security and let's go. Roger. Let's move. Move! Marcus, move! I'll make the call to kill our ass. Sorry, Mikey. Murphy's moving! Murphy's moving! Oh! Oh! Fuck. J-Bad talk, Sergeant Hasler. We need him. Immediate cash. Lieutenant, Sebagai respon dari Mickey, 2 helikopter langsung bergerak menuju posisi pertempuran. Dalam pertempuran itu, hanya menyisakan 2 pasukan saja. Tak berselang lama, 2 helikopter itu sampai di lokasi pertempuran. Mickey dan Matt sangat gembira karena bantuan telah datang. Namun tiba-tiba... Kini pupus sudah harapan mereka. Matt yang terpisah dengan Marcus kembali ditemukan oleh pasukan Taliban dan mendapatkan tembakan lagi. Pada akhirnya Matt pun gugur. Kini hanya tersisa Marcus yang masih hidup. Ia memutuskan untuk bersembunyi karena pasukan Taliban masih terus mencarinya. Tapi saat Marcus bersembunyi, ada sebuah helikopter melintas tepat di atasnya. Namun karena helikopter itu tidak menemukan keberadaan Marcus dan yang lainnya, mereka menganggap bahwa pasukan Red Wing telah gugur dan akhirnya helikopter itu kembali ke markas. Keesokan harinya, Marcus terbangun dan mulai merasakan luka yang begitu banyak di sekujur tubuhnya. Perlahan demi perlahan, Marcus mulai bangkit dan kembali berjalan untuk mencari Matt. Namun di tengah pencariannya itu, Marcus menemukan sebuah rawa. Di situ Marcus langsung menceburkan dirinya. Tak lama kemudian, Marcus begitu panik karena di hadapannya sudah ada beberapa orang Afghanistan. Namun ternyata mereka bermaksud untuk menolongnya dan memberitahu bahwa sebentar lagi pasukan Taliban akan melewati rawa tersebut. Sebenarnya Marcus ragu-ragu tapi tidak ada pilihan lain. Marcus pun menerima pertolongan dari warga Afghanistan dan Marcus ikut ke desa mereka.
Di sana Markus mengeluarkan sebuah peta, lalu meminta tolong kepada pria itu untuk memberitahukan keberadaannya ke pangkalan Amerika yang ada di Bagram. Kemudian saat salah satu warga mulai pergi untuk menyampaikan pesan itu, terdengar dari luar bahwa pasukan Taliban sudah mengetahui bahwa Markus berada di desa itu. Satu persatu rumah warga di situ digeledah dan berhasil menemukan Markus. Markus diseret keluar untuk dibawa ke tempat pemenggalan. Namun tiba-tiba para warga di situ mengangkat senjata dan menodongkan ke pasukan Taliban. Akhirnya para pasukan Taliban itu pergi dan mengancam bahwa besok mereka akan kembali lagi untuk menghancurkan desa tersebut. Di keesokan harinya, Markus pun masih merasa heran kenapa mereka menolongnya. Namun dengan lembut dia mengatakan bahwa bagaimanapun Markus adalah tamunya dan agamanya menyuruh untuk memuliakan seorang tamu. Sementara para warga sudah siap berjaga-jaga untuk melindungi desanya dari serangan susulan para pasukan Taliban. Bersamaan dengan itu, pusat komando tentara Amerika di Bagram sudah mulai bergerak untuk menyusul adanya kiriman surat dari Markus. Dan benar saja, pasukan Taliban yang dipimpin Ahmad Shah sudah datang dengan persenjataan lengkap. Markus yang baru saja sadar dari pingsannya, tiba-tiba para pasukan Taliban sudah mulai memasuki pemukiman warga. Mereka menyerang dengan membabi buta. Sedangkan di dalam rumah, Markus di situ dihajar habis-habisan oleh pasukan Taliban yang berhasil masuk. Namun dengan cepat, anak dari orang yang menolong Markus itu memberikan pisau kepada Markus. Dan Markus pun berhasil membunuh salah satu pasukan Taliban itu. Sementara di luar rumah saat situasi sudah semakin kacau, para warga banyak yang terbunuh dan mulai kehabisan peluru. Tiba-tiba pasukan Amerika datang. Akhirnya pasukan Amerika berhasil menyelamatkan Markus. Setelah menunggu bantuan yang sangat lama, Markus benar-benar bisa pulang. Tidak lupa Markus pun sangat berterima kasih kepada laki-laki yang sudah menolongnya. Thank you. Thank you. Let's go. I'm sorry, Marcus. We gotta move. Let's go. Go, sir. We gotta move. Dan di tengah kesadarannya, ia kembali teringat pada sahabat-sahabatnya yang telah gugur saat menjalankan misi. Dan film pun selesai. Inilah foto pasukan Amerika yang telah gugur. Ini adalah foto-foto asli pasukan Amerika. Oke Bor, itulah alur cerita film Lone Survivor. Kritik, saran, dan request film silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya Bor, gratis kok.